Nggih, baik, kita mulai nggih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, yang ada di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Nita pada pertemuan keempat dari pelatihan series pada hari Jumat ini. Dan ini nanti kita akan menghadirkan materi yang sangat menarik, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa video pembelajaran itu menjadi salah satu metode yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Baik, kemudian maka dari itu kami menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Bapak Wahyu Saryadi. Jadi nanti di dalamnya Bapak Wahyu akan membagikan apa-apa saja langkah-langkah dalam pembuatan video pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Kemudian setelah itu nanti akan ada sesi pertanyaan dan juga sesi berdiskusi dalam rangka bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Baik, tidak usah berlama-lama, kita akan panggil Pak Wahyu terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Wahyu, selamat siang. Sepertinya Pak Wahyu sedang sebentar atau mungkin sedang dalam perjalanan. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Suara saya masuk nggak? Sudah direkam. Oke, Pak Wahyu, dipersilahkan untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Pada siang hari ini ya, Pak Ibu ya. Mohon maaf tadi memang sengaja mic-nya saya matikan, Pak. Karena sesi kali ini sudah saya hidupkan, Tenang aja Bapak Ibu. Mohon maaf tadi sengaja saya matikan, ini sudah bisa dialihkan. Ya, puji syukur pertama kita Bapak Ibu pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan research class ya, atau apa Pak? Series ya ini. Kegiatan yang diprakarsai oleh Mbak. Iya, series Bapak. Kan beliau untuk membersamai Bapak Ibu diskusi tentang video pembelajaran ya Bapak Ibu. Konsep kegiatan ini adalah tentang materi saya tentang video pembelajaran. Namun demikian nanti produk dari Bapak Ibu adalah video rekaman kegiatan pembelajaran. Itu memang agak beda, tapi saya tidak bisa memberikan materi tentang video rekaman pembelajaran karena itu butuh aksi langsung. Maka ini yang akan saya bahas tentang video secara umum, tapi untuk prakteknya tentang editing video pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya diagendakan Bu Nita 2 pertemuan ya Bu Nita ya. Oke, Bapak Laras. Sini ruangannya agak gelap, jadi agak kelihatan ya saya mungkin ya dari situ. Mohon maaf karena memang seperti ini. Kalau suara saya putus-putus Mbak Nita? Di tempat saya lancar Bapak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang suaranya terputus-putus mungkin terkendala sinyal seperti itu. Baik, ini sepantauan saya di sini internetnya sangat bagus, jadi saya kira lancar, semoga lancar ya, karena memang internet dan listrik menjadi hal yang sangat menentukan dalam kegiatan
daring seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi mengingat waktu. Mungkin nanti saya diberi waktu berapa menit, Mbak? Nanti sampai di sesi diskusi selesai hingga akhir itu di pukul 2:30 atau di 14.30, Bapak. Baik. Saya belum dikasih akses permission share screen, Mbak. Nggih, Bapak. Saya belum dikasih akses untuk bisa share Oh, screen. sekedap. Jenengan sudah menjadi meeting host, Bapak? Sudah ya? Jadi saya? Sudah. Saya sudah muncul? Belum. Oh, sedang proses. Ya, sudah. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya ditugaskan Nita untuk bersamanya Bapak Ibu membawakan materi tentang video, ya, editing video. Materi secara keseluruhan sudah saya sematkan ya Bapak Ibu ya. Sudah saya sematkan di classwork atau tugas kelas di bagian topik video pembelajaran. Topik video pembelajaran ini sudah saya sematkan sejak tanggal 27 April. Kalau Bapak Ibu buka, nanti akan mengarah ke tautan yang ini ada beberapa folder, yaitu kumpulan materi, lain-lain. Kemudian ini untuk opening saja. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pancasila ini juga contoh. Di dua bagian ini contoh. Kemudian software CapCut ini juga contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki software lain, kami persilahkan. Yang lain ini juga lain-lain ini juga contoh ya Bapak Ibu ya. Ini cuma sekedar pengantar saja. Lebihnya apabila Bapak Ibu memiliki akses software lain tentu kami persilahkan. Nah, apakah materinya perlu download semua? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya berikan materi dan aset ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin belum terbiasa editing video. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melakukan editing video, mungkin anggap saja materi saya ini sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk editing video, anggap saja materi saya sudah selesai. Karena saya akan memaparkan tentang pokoknya di materi editing video ya Bapak Ibu. Saya mulai dari bawah. Editing videonya tidak untuk hari ini ya Bapak Ibu ya. Tidak untuk kita praktekkan hari ini, tapi sekedar tahu Bapak Ibu mulai hari ini Bapak Ibu bisa mengunduh software CapCut desktopnya yang belum terbiasa editing video. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki software serupa seperti Camtasia, kemudian Premiere Pro dan sebagainya, apapun softwarenya, kami persilahkan ya Bapak Ibu ya, boleh. Yang penting nanti outputnya adalah suatu video kegiatan atau rekaman kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian ini aset Pancasila ini hanya untuk praktik saja Bapak Ibu. Jadi bahan untuk praktik, agar Bapak Ibu bisa untuk sekedar praktik mengikuti kegiatan ini ada yang digunakan untuk praktik, ini saya sediakan. Kita sediakan Bapak Ibu berikut dengan narasinya, gambar, video, dan sebagainya, sehingga tidak menunggu Bapak Ibu tik gambar dulu atau tik video dulu, baru bisa praktik, tapi langsung kami sediakan aset. Ini hanya untuk praktik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk mengerjakan tugas, tidak ya. Ini untuk praktik. Kemudian opening logo ini hanya bumper saja Bapak Ibu. Bumper ini adalah contoh yang nanti
contoh ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri, bisa buat sendiri jika memang diperlukan ya Bapak Ibu. Tidak harus diunduh juga. Kalau memang tidak diperlukan, tidak harus diunduh ya. Ini cuma contoh untuk bumper pembuka. Kebetulan saya dan ada kegiatan yang hampir sama, yang sudah berjalan, yang sudah selesai, maupun yang akan datang dengan tema yang hampir sama, maka ini sekalian saya gunakan untuk membersamai Bapak Ibu mempelajari materi tentang video ya Bapak Ibu. Kemudian di lain-lain ini hanya MP3 sebagai background yang biasa digunakan di video-video gitu ya Bapak Ibu. Kadang harus diberi background biar videonya tidak terlalu polos dan lebih menarik gitu. Ini cuma salah satu ya Bapak Ibu. Saya beri contoh satu. Khawatirnya kalau saya beri banyak nanti diunduh semua, nanti malah membuat kuota paketan Bapak Ibu tersedot banyak dan memorinya jadi penuh. Nah ini untuk bagian lain-lain, opening, Pancasila, dan software. Ini bisa Bapak Ibu unduh sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti kalau Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan software editing video, bisa menggunakan CapCut ini ya Bapak Ibu, bisa CapCut ini. CapCut ini open source, ya ini ya kelebihannya open source, dan fiturnya sudah sangat menarik walaupun gratisan gitu ya, karena memang open source saat ini ya Bapak Ibu. Nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, jadi fiturnya sudah sangat menarik. Kita mulai dari kumpulan materi yang akan kita bahas pada satu hari ini ya Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, termasuk sampai ke diskusi, nanti ada sekitar 1 jam ya Bapak Ibu, termasuk diskusi. Harapannya nanti akan lebih banyak ke diskusi daripada ke pemantik saya atau paparan saya, sehingga kegiatannya berjalan lebih menyenangkan. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ini. Balik dulu Bapak Ibu mudah. Oke, nanti beberapa komputer harus mengunduh dulu, tapi di beberapa komputer sudah otomatis ya Bapak Ibu. Ini ada materi tentang pengantar saja. Ini kalau dibuka isinya seperti ini Bapak Ibu. Kalaupun harus diunduh juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini ringan. Nah ini cepet banget ini sudah terunduh. Udah auto buka ya. Oh ini sudah. Nah ini kegiatan yang sudah berlangsung, tapi saya bawakan lagi di sini karena kemarin konsepnya TOT, saya sampaikan lagi di sini untuk Bapak Ibu, dan kegiatan ini masih berlanjut sampai nanti di kegiatan School Bootcamp itu akan diadakan di 25 kabupaten seluruh Jawa Tengah yang melibatkan guru SMK, SMA, dan SLB ya Bapak Ibu. Insya Allah terjadwal mulai akhir bulan Mei ini sampai nanti Agustus secara bertahap. Penulis materi ini Mas Bambang Budiarso atau biasa dikenal Mas Kli gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa atau pernah melihat video beliau. Secara umum Bapak Ibu dalam membuat video itu ada 3 bagian pokok ya Bapak Ibu. Yang pertama bagian praproduksi, dan yang kedua itu bagian produksi, kemudian yang ketiga kegiatan pasca produksi. Apa kegiatannya di masing-masing ini ada, bisa kita uraikan. Misalnya praproduksi itu perencanaan ya Bapak Ibu ya, perencanaan seperti membuat naskah, kemudian merencanakan skenario, kemudian talentnya, bahkan sampai membuat storyboard, Bapak Ibu. Kemudian di
step 2 yaitu di produksi itu membuat videonya ya Bapak Ibu ya, atau tik videonya, atau merekamnya, atau shootnya, ya, gitu ya. Kemudian pasca produksi itu adalah editing. Nah, nanti kita akan banyak di pasca produksi ya Bapak Ibu ya. Tapi materi ini akan mencakup secara keseluruhan di 3 bagian. Karena di bagian produksi ini saya kira tidak terlalu sulit karena memang Bapak Ibu nanti tinggal merekam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Kemudian praproduksi ini nanti biar disampaikan Bu Nita apa saja yang dibutuhkan sebagai administrasi kegiatan. Jika tidak ada berarti tidak perlu perencanaan khusus, mungkin hanya sebatas RPP ataupun modul ajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut sebagai skema dari skenario videonya, sehingga video dengan perencanaan itu ada nyambungnya. Orang mungkin kalau melihat video itu tidak 100% paham dengan apa yang sedang dimaksud dalam konten tersebut. Mungkin perlu dipandu dengan adanya sebuah naskah yang mendukung ya Bapak Ibu. Mungkin minimal RPP atau modul ajar. Tiba-tiba kerak ini Bapak Ibu. Baik, ini praproduksi ya Bapak Ibu ya. Praproduksi itu perlu konsep video. Ya. Videonya itu konsepnya seperti apa? Mau membuat drama, komedi, atau musikal, atau dokumenter. Nah, kita akan lebih dekat ke dokumenter ya Bapak Ibu. Kita mendokumentasikan terhadap proses pembelajaran atau berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas. Mulai dari pembukaan ya Bapak Ibu, salam, motivasi, persepsi, manfaat belajar, sampai di penutup ya Bapak Ibu, di doa, refleksi dan sebagainya, sampai evaluasi gitu. Kemudian referensinya, videonya, kemudian naskah atau skripnya ini bisa sekedar diganti RPP atau modul ajar saja Bapak Ibu, karena kita konsepnya itu video dokumenter, video rekaman saja. Kemudian jika dibutuhkan perlu storyboard, artinya merencanakan bisa direncanakan Bapak Ibu kira-kira panjenengan atau Bapak Ibu itu berdiri di mana? Di depan papan tulis atau di antara anak-anak karena konsepnya diskusi atau berkeliling dan sebagainya, sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam meletakkan kamera. Kameranya berapa, di berapa sudut. Kalau misalnya cukup satu, berarti posisinya di mana yang bisa merekam aktivitas Bapak Ibu. Kalau kameranya lebih dari satu, berarti di sisi mana saja, sehingga setiap pergerakan Bapak Ibu itu tercover oleh rekaman dengan baik. Itu perlu direncanakan dalam storyboard. Kemudian peralatan ya Bapak Ibu ya. Apa saja peralatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu? Misalnya tripod, kemudian kamera. Ya, jika tidak memiliki kamera ya minimal ada HP gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau punya mirrorless ya lebih baik, tapi kalau tidak ya minimal ada HP. Kalau HP saya yakin Bapak Ibu memiliki semua. Ini di bagian praproduksi ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari storyboard. Tapi ini video pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan rekaman video belajar. Jadi menentukan ide atau konsep, kemudian membuat naskah, kemudian menentukan tim produksi. Ya. Berdasarkan beberapa pengalaman yang saya jumpai itu lebih banyak yang berhasil dalam membuat video pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran atau rekaman kegiatan pembelajaran itu yang tidak one man show ya Bapak Ibu ya, tidak dikerjakan sendiri saja, tapi melibatkan tim.
timnya itu bisa anak didik tersebut yang terlibat di dalam kelas salah satu untuk ditugaskan memantau kamera, atau mungkin anak didik lain di luar kelas itu yang dimintai bantuan untuk memantau kamera, atau mungkin rekan guru yang lain yang bisa membantu memantau kamera beserta dengan mikrofonnya, Bapak Ibu ya. Kadang kalau mikrofon itu, maaf Bapak Ibu, ini kok tiba-tiba stuck banget ya. Jadi sebelum Jumatan nggak serak ya, kan nggak serak ini waktu serak ya. Kemudian mic ya Bapak Ibu, kadang kamera dan mikrofon itu ada yang dibuat terpisah, karena kalau kamera dan mikrofonnya jadi satu itu kameranya masih bisa menangkap gambar, tapi mikrofonnya sudah tidak bisa menangkap gambar karena suaranya tidak bisa masuk. Efek terlalu jauh antara mikrofon dengan orang yang direkam atau objeknya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan menggunakan dua perangkat. Mungkin memang tidak terhubung secara langsung, tapi pengolahannya bisa disesuaikan, ya Bapak Ibu. Atau mungkin menggunakan wireless, mikrofonnya wireless yang otomatis terkoneksi dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak membutuhkan apa nih Bapak Ibu. Kita membutuhkan perangkat yang harganya mahal ya. Mungkin dari perangkat kita sehari-hari sudah bisa digunakan. Kemudian membuat panduan gambar atau storyboard ini memudahkan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Memudahkan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu mau berdiri di mana, kemudian mau bergerak kemana saja, kemudian bagaimana agar kamera itu bisa mengcover dari setiap pergerakan Bapak Ibu, itu perlu sebuah panduan ya, walaupun tidak tertulis secara detail, tapi itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk membuat kegiatannya dan memudahkan memberikan ilustrasi atau pengarahan kepada timnya Bapak Ibu apa yang akan dilakukan dan bagaimana teknisnya dan apa maksudnya gitu. Kadang dia paham dengan apa teknisnya tapi nggak paham maksudnya. Jadi ketika tidak paham maksudnya, itu ketika ada insiden tertentu, dia itu tidak melakukan improvisasi yang masih dalam rule value yang sama. Jadi dia itu harus mengambil tindakan secara tepat yang masih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Tapi karena tidak paham maksudnya, itu yang penting ada improvisasi, ada keputusan yang segera diambil tapi tidak sesuai harapan. Kemudian membuat jadwal produksi, kapan mau masuk kelas dan sebagainya, itu perlu dibicarakan dengan tim. Kemudian peralatan yang digunakan, ya, kamera, mikrofon, kalau perlu ada klapper. Klapper itu memudahkan editing ya Bapak Ibu ya. Ketika bitnya naik itu bersama dengan hentakan suara atau gambar yang tertangkap oleh kamera. Suara klapper ini memudahkan kita mengurutkan antara mimik wajah atau gerak bibir dengan gambar ya Bapak Ibu. Kemudian pemainnya nanti pasti Bapak Ibu ya, lokasinya di kelas, kelasnya monggo disesuaikan. Kemudian apabila ada anggaran perlu dipersiapkan, dirinci. Kemudian ada sebuah koordinasi agar ada baik, biar berjalan lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya, sharing banget ya.
Bu Nita, share screen saya sudah muncul. Oh, sudah Bapak. Saya lanjutkan ya. Baik, padahal tadi waktu ada belum. Tapi Jamil malah ri. Ya ini peralatan-peralatan yang standar ya Bapak Ibu pasti sudah kenal dengan peralatan seperti ini yang biasa kita gunakan untuk mengambil video seperti tripod, memori ya, memori yang cukup untuk merekam satu kali proses pembelajaran, bisa HP, bisa kamera, kemudian power bank, kabel data, mikrofon. Mikrofonnya bisa pakai yang murah-murah itu aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang di Alfamart itu kan murah itu, atau di Indomaret atau yang ya minimarket itu 10.000, 15.000 itu cukup. Kemudian naskah atau skenario bisa pakai menggunakan RPP ya Bapak Ibu karena kita pembelajaran. Kemudian shortlistnya ini sudah otomatis melekat di RPP tersebut. Nah backgroundnya juga nggak perlu serinci ini. Nah storyboard ini bisa sederhana Bapak Ibu berupa peta-peta atau kotak-kotak seperti yang ada di dalam tampilan depan tadi. Kemudian mirrorless jika memungkinkan ya Bapak Ibu, kalau tidak bisa digantikan dengan smartphone atau HP ya Bapak Ibu ya. Kalau punya mirrorless ya lebih baik. Kemudian memori ya Bapak Ibu, ya, agar nanti muat banyak. Nah kalau Bapak Ibu belum punya memori atau ingin membeli memori, itu cari yang memori kelasnya tinggi. Selain kapasitas itu juga memunculkan memori kelas ya Bapak Ibu. Jadi ini kapasitasnya 464, memori kelasnya 3. Nah semakin tinggi memori kelasnya, itu semakin cepat transfer datanya. Tapi kalau semakin rendah memori kelasnya, itu semakin rendah juga transfer datanya. Maka masalah yang sering muncul kalau transfer datanya rendah itu ketika resolusinya besar, videonya panjang, tiba-tiba video itu terhenti dengan sendirinya karena memang menghentikan transfer data. Maka kalau memori kelasnya itu yang ini atau yang ini ya, hanya yang ini ya. Kalau memori kelasnya itu tinggi, 9 atau 10, minimal 6 gitu, tidak membuat video itu putus gitu ya Bapak Ibu. Yang sering menjadi kendala video putus, ternyata tidak ada yang salah ya. Apa ini masalahnya? Oh, ternyata memori kelasnya rendah. Tripod. Kalau Bapak Ibu nggak punya tripod, bisa menggunakan meja atau ditambah sandaran yang lain. Yang penting bisa menopang dari kameranya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian lighting. Nah ini tempat saya ini memang tidak sesuai ya sebenarnya karena pencahayaannya dari atas ini sehingga muka saya agak gelap gitu, nggak kelihatan. Harusnya dari depan ya Bapak Ibu. Dari depan, dan ini ruangannya memang tertutup di sini, tapi pencahayaannya minimal. Karena memang menyamankan untuk bekerja ya, untuk bekerja nyaman gitu. Cuma kalau untuk kegiatan seperti ini mukanya kurang kelihatan. Nggak masalah ya Bapak Ibu. Saya kira kontennya bukan sana. Tapi kalau untuk membuat produksi video harus jelas ya Bapak Ibu ya. Karena ini ruangannya tertutup, agar hasilnya efektif dan dibuat agak redup biar nyaman. Kemudian mikrofon atau voice recorder ini bisa melekat pada smartphone-nya atau menggunakan alat bantu juga lebih baik ya Bapak Ibu. Headphone jika diperlukan. Kemudian clapperboard ini kalau Bapak Ibu menggunakan kamera dan mikrofon yang terpisah ini sangat membantu karena hentakan dari clapperboard ini bisa digunakan untuk menyatukan antara kamera dan mikrofon. Jika clappernya itu menutup, berarti bit pada mikrofon itu yang tertangkap ketika naik gitu. Jadi tinggal mengurutkan saja, nanti otomatis yang berikutnya akan menjadi lurus. Kemudian ini waktu produksi ya Bapak Ibu ya.
komposisinya mau dibuat wide, ya, kemudian medium atau close up. Nah ini kalau nanti videonya nanti akan seperti apa akan saya paparkan di materi berikutnya ya Bapak Ibu, masih ada. Kemudian cahayanya natural atau artificial. Artificial itu berarti akan menggunakan alat bantu. Kalau natural itu bebas. Saya yakin kita akan mudah menggunakan natural. Dan audionya clip on, shotgun, presenter, backsound atau narasi. Nah, ini salah satu saja atau perpaduan. Saya kira kalau kegiatannya panjang, kemudian ada beberapa yang tidak ada narasinya, guru kan tidak ngomong terus ya Bapak Ibu ya. Membutuhkan kesempatan atau memberikan kesempatan anak didik untuk diskusi, untuk gantian presentasi dan sebagainya. Nah, itu ada kalanya kita membutuhkan backsound. Kemudian arahan dari sutradara. Ini rule of third Bapak Ibu. Jadi kalau bisa objek itu jangan tepat di tengah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tepat di tengah itu akan menyulitkan saat editing. Tapi kalau di sini misalnya di bagian ini nanti di sini bisa diberi teks dan sebagainya. Kalau di sini berarti di sini bisa menjadi teks gitu. Jadi kalau dipotong dua itu seimbang. Cahaya atau available light di gambarnya itu memungkinkan cerah gitu karena cahayanya cukup. Kalau terlalu cerah itu juga menyulitkan, kalau terlalu gelap itu juga menghalangi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau terlalu cerah itu kalau tidak lurus dengan sumber cahaya itu mukanya bisa belang. Jadi sebagian warnanya apa, sebagian warnanya lebih cerah gitu, yang sebagian gelap. Karena tidak sesuai dengan arah datangnya cahaya. Ini artificial lighting. Kemudian pasca produksi itu ya tentu editing ya Bapak Ibu ya, bisa offline editing ataupun online editing. Nanti bisa ada looping, kemudian workout, rekat, kemudian ada transisi dan efek, ada mixing. Nah ini bisa diedit-edit di sini apa yang bisa dilakukan, diolah dalam kegiatan pasca produksi. Ini contoh-contoh software editor. Ya, ini ada Bitfilm Express. Kemudian tadi yang saya sertakan ke Bapak Ibu, CapCut Desktop ya Bapak Ibu ya, bisa diunduh. Taruh saja ya Bapak Ibu. Kemudian rule of framing-nya. Bapak Ibu kita unduh saja biar lancar. Sebenarnya di file saya ada, tapi di komputer satunya. Ini sekalian saya unduh ya. Ini juga buatan Mas Bambang Budiarso ya. Materinya tentang komposisi gambar, kamera angel, kamera movement. Ya, jadi kamera movement itu pergerakan kamera, kemudian naskah, pelatihan produksi, editing, dan sharing karya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Proof of truth, ini penempatan kamera, ini hampir sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau seperti ini di sini bisa diberi narasi ya Bapak Ibu ya, narasi. Kemudian kalau ini newsroom normal, ini nanti narasinya di sini. Kalau Bapak Ibu mau di-shoot ke depan dulu ketika melakukan pembukaan atau menyapa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ini newsroom abnormal. Jadi jangan terlalu mepet juga. Ya, jangan terlalu mepet dengan batas samping. Kemudian ini lead room agak jauh gini ya Bapak Ibu ya. Kemudian headroom, ini ada space antara kepala dan batas atas. Kemudian kamera angel, ini bird eye view. Jadi seakan-akan ini adalah
sudut pandang dari atas atau mata burung gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya ini menggunakan drone ya Bapak Ibu ya, menggunakan drone. Jadi bird eye view, mata burung dari atas. Dan kalau ini high angle, ini kamera lebih tinggi dan menunduk ke arah subjek untuk mengesankan subjek yang lebih kecil atau less power, less powerful gitu ya. Di atasnya kameranya itu. Kemudian kalau ini e-level, jadi kata kuncinya e-level ya, jadi sejajar dengan mata subjek sebagai sudut pandang netral. Jadi seakan-akan kita yang sedang berbicara dengan subjek itu. Jadi tingginya kurang lebih sejajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi e-level. Kemudian low angle, ini kamera lebih rendah dan mendunggak ke atas atau mengarah ke subjek. Menunjukkan subjek yang lebih tinggi, lebih besar, seakan-akan mengintimidasi gitu ya Bapak Ibu. Dari atas kelihatan lebih tinggi subjeknya. Jadi kebalikan low angle ini kebalikan dari high angle. Nah, ini kebalikannya. Kemudian frog eye view, frog katak ya Bapak Ibu ya, katak. Jadi seakan-akan ini sudut pandang katak gitu ya Bapak Ibu. Jadi beda. Kalau ini lebih dekat, kalau frog ini lebih jauh ya Bapak Ibu dan lebih kecil, maka lebih dekat dengan permukaan tanah. Kalau ini kan mata manusia, jadi ada jarak antara mata ke lantai gitu ya Bapak Ibu, tidak terlalu rendah, tapi kalau frog jadi hampir sampai ke tanah, hampir menyentuh tanah gitu ya, dan mendongak ke atas, menimbulkan kesan yang megah dan tinggi ya, atau besar. Maaf Bapak Ibu agak cepat, saya sekali nih. Kemudian basic camera movement itu bisa tilt, bisa pan, kemudian pendistal, crane, ya, kemudian track and dolly, track and grab. Ini bisa tilt, pan dan sebagainya nanti akan muncul di sana. Kalau crane itu ada crane-nya. Berikutnya ini ya shot type, masih di karya yang sama dari Pak Mas Bambang Budiarso tentang story type, shot type ya Bapak Ibu ya. Ini lanjutan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang shot types-nya bagaimana. Nah, ini extreme long shoot. ILS menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Jadi ini yang yang menjadi objek itu adalah lingkungannya. Jadi bukan subjeknya. Subjeknya itu malah kelihatan siluet saja gitu Bapak Ibu, siluet saja. Kalau video pembelajaran tentu subjeknya itu lebih detail. Kalau ini hanya siluet saja. Nah, lebih tepat ke seperti ini ya, long shoot ya Bapak Ibu ya. Jadi menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Jadi seakan-akan itu ada aktivitas yang dilakukan oleh subjek kepada lingkungannya gitu ya. Lingkungan kelas, ada peserta didik, ada papan tulis, ada laptop, ada apa layar proyektor gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih banyak menggunakan yang long shoot ini. Tapi kalau video pembelajaran lebih banyak ke yang nah ini ya Bapak Ibu, close up atau yang close up atau medium close up. Tapi kalau yang nanti kita buat, kita akan lebih banyak menggunakan long shoot. Kalau full shoot atau LS ya, kalau ini long shoot ya, ini full shoot FS ya harusnya. Ini untuk memperkenalkan subjek dan apa yang sedang dilakukan. Jadi ini ada kalanya perlu dilakukan. Jadi kameranya agak mendekat itu apabila mungkin kelihatan sedang menulis di papan tulis atau memandu peserta didik sedang diskusi dan sebagainya, tapi subjeknya kelihatan penuh gitu. Maka full shoot, penuh, seluruh badannya kelihatan. Kemudian kalau kenisut itu berarti dari lutut ke atas. Lutut ke atas itu terlihat.
ini shoot ini lebih dekat lagi daripada full shoot, ini lebih jelas. Nah kalau wide shoot atau medium shoot ini lebih jelas lagi, ini dari pinggang ke atas. Nah dari pinggang ke atas ini mungkin sedang menulis di papan tulis itu sudah mulai kelihatan di papan tulisnya apa yang dikerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya kelihatan kalau dia sedang nulis. Kalau ini medium close up atau MCU, ini aktivitas subjek dari dada ke atas ya Bapak Ibu, dari dada ke atas. Jadi sudah terlihat emosinya. Mungkin sedang tertawa, sedang sedih dan sebagainya, itu sudah mulai kelihatan nampak secara jelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini medium close up. Kemudian ini close up itu menunjukkan detail ekspresi wajah dan ekspresi tangan dan yang lain ya Bapak Ibu ya. Tapi close up itu lebih banyak ke wajah, jadi sedang senyum, sedang heran, sedang apa itu kelihatan secara jelas kalau close up. Kalau big close up ini menunjukkan detail ekspresi subjek dengan headroom terpotong. Jadi headroomnya itu mukanya kepalanya sudah terpotong tapi ekspresinya kelihatan. Jadi kalau sedang membelalak berarti yang terfokuskan adalah matanya gitu, sedang terbelalak misalnya melihat apa gitu. Kalau mungkin sedang menampilkan kalau si subjek itu sedang flu, yang bersin-bersin, maka yang terbig close up atau terfokuskan adalah hidungnya gitu ya. Kalau kartun itu yang sering ekspresi kelihatan telinganya karena sedang menceritakan kalau dia mendengarkan sesuatu gitu, sehingga kan telinganya bergerak-gerak gitu ya. Jadi yang terfokuskan adalah telinganya. Mulutnya juga bisa sedang mengekspresikan seorang ibu-ibu sedang cuap jadi sedang apa ya, itu kelihatan di mulutnya itu bisa. Kalau extreme close up ini lebih detail lagi, lebih dekat lagi. Jadi ini sudah full muka, tapi ini lebih detail lagi. Bisa terpotong. Kalau tadi mulut ya mulut saja, kalau mata mata saja, tanpa menghiraukan yang lain. Jadi ekstrim. Kalau ini masih full, tapi sudah ada yang difokuskan. Jadi kalau ini benar-benar fokus dan menghiraukan yang lain. Kalau cut in ini dengan aktivitasnya Bapak Ibu ya, gerak-gerik di subjeknya itu terlihat detail, tapi mukanya tidak. Ini tidak harus di sini ya Bapak Ibu, bisa dari atasnya, melihat kamera HP-nya, apa yang sedang dibuka itu boleh, bagian dari cut in. Kalau cut away ini hanya sebagai penghubung ya Bapak Ibu. Misalnya tadi dari kolam renang, kemudian berjalan ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu duduk. Nah itu ada cutaway yang sedang menghubungkan antara kenapa dia dari kolam renang tiba-tiba duduk di dalam rumah. Jadi kenapa tiba-tiba dari papan tulis dia menghampiri anak-anak, itu kan perlu ada penghubungnya, ada cutaway-nya. Ini dalam mengedit video ya Bapak Ibu. Jadi dalam memotong-motong video itu kalau berurutan dan terstruktur itu dilihat nyaman gitu, enak Bapak Ibu. Tidak tiba-tiba lompat sini, tiba-tiba lompat sana, itu nggak ada penghubungnya, itu juga kurang nyaman. Kemudian kalau over the soldier atau OTS ini memakai baju atau subjek lain sebagai background. Jadi subjeknya ini tapi ada yang lain itu. Akan kita sebagai orang lain yang ada di sini. Kemudian point of view shot atau POV ini yang sering digunakan istilah anak-anak muda ya. POV itu kadang salah diartikan ya. POV itu apa sih? Sebenarnya itu POV itu kita sebagai subjeknya. Itu apa yang kita lihat. Beritakan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita sedang di taman, berarti yang kita kirimkan adalah gambar taman. Yang sedang kita lihat itu apa, yang jadi fokus pembicaraan yang kita sampaikan apa itu. Kalau di dalam
halaman sedang melihat anak bermain, berarti ya itu yang sedang kita lihat, the point of view, poin atau inti dari apa yang kita lihat. Jadi sudut pandang kita sebagai subjek yang melihat, seakan-akan kamera ini menggantikan mata kita, mata subjek gitu ya. Itu POV ya Bapak Ibu. Kemudian ya agak cepat ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mengunduh di sana, sudah saya sertakan di Classroom semua. Nah, ini naskah masih dari karya Mas Bambang Budiarso. Ya, lanjutan saja Bapak Ibu. Naskah cerita itu menguraikan urutan adegan. Nah, ini bisa menggunakan RPP atau modul ajar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini sebuah video pembelajaran, yang penting memuat 5W1H. Ini memudahkan kita untuk membuat. Ini saya skip saja Bapak Ibu, karena kita nggak membutuhkan ini, nanti bisa langsung pakai RPP atau modul ajar. Tapi Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya, saya sediakan kalau Bapak Ibu ingin membuat untuk kepentingan yang lain. Naskah juga saya skip ya Bapak Ibu, storyboard ini boleh. Kecil-kecil ya materinya Bapak Ibu ya. Itu dulu yang menyajikan Pak Aji ya di event yang sama. Ini ada fungsinya itu untuk menggambarkan alur posisi ya terutama ya. Ini alternatif storyboard Bapak Ibu. Ini seakan-akan dari atas. Jadi misalnya ini papan tulis, Bapak Ibu berada di sini, kemudian ini meja kursi anak didik, kameranya di sini. Misalnya kan gitu. Ini papan tulis, kemudian ini peserta didik, kemudian di sini peserta didik dibentuk kelompok, ini peserta didik, kameranya di sini. Ini untuk mempermudah saja Bapak Ibu ya, kalau ada storyboardnya seperti ini mempermudah. Boleh juga storyboard itu foto simulasi. Anak didiknya memang tidak ada, tapi ada kursi-kursinya, kemudian Bapak Ibu berada di mana. Itu sampaikan ke bagian kamera, nanti kalau saya di sini, kameranya move ke sana, kemudian di zoom in, zoom out, itu sehingga sesuai dengan tipe-tipe yang ada di sini. Tipe-tipenya yang mana ini? Zoom in, zoom out-nya mau diarahkan kemana ketika posisi tertentu. Itu sehingga membuat kualitas videonya juga lebih baik. Kalau ini kameranya move ya, tapi lebih ke sini ya. Nah, ini kan zoom in, zoom out bisa. Ini bisa didiskusikan dengan tim. Gitu ya. Cara membuat storyboard dan sebagainya sudah ada di sini. Saya kira saya skip ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa menggunakan yang sangat sederhana ya, jangan dibuat sulit. Jadi yang mudah kita tetap jadikan mudah, tidak perlu dipersulitnya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh narasi saja Bapak Ibu yang akan kita gunakan untuk praktik saja Bapak Ibu ya. Kita gunakan untuk praktik besok di pertemuan berikutnya. Ini hanya untuk berkas praktek saja Bapak Ibu tidak perlu buat, karena Bapak Ibu bisa menggunakan RPP maupun modul ajar karena rekaman pembelajaran. Memang konteksnya beda, tapi garis besarnya sama. Jadi lebih detail di sini ya Bapak Ibu, dan tugasnya Bapak Ibu nanti lebih sederhana. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada materi yang bisa Bapak Ibu unduh secara lengkap ya, minimal ada materi pengantar, rule of frame, rule of framing, kemudian framing ya, rule of framing,
kemudian short types, kemudian storyboard. Ya, minimal ini, kemudian contoh ini bisa untuk praktik. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunduh aset yang lain jika Bapak Ibu ingin atau berkenan mengikuti praktek kita di pertemuan berikutnya. Ya, praktek di pertemuan berikutnya, ini ya, ada software bagi yang belum memiliki, kemudian ada Pancasila, ini aset-aset yang kita gunakan untuk praktek nanti. Ya, kalaupun Bapak Ibu tidak semuanya yang diunduh, minimal yang akan diunduh itu yang karena waktu terbatas ya Bapak Ibu ya, yang bisa diunduh pasal atau sila pertama, kemudian opening 1, 2, narasi, ini sama dengan yang di depan tadi, kosong, kemudian Garuda, kemudian, nah ini aja ya, yang lain tidak perlu diunduh, ini tidak perlu diunduh biar tidak terlalu berat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin sampai selesai juga nggak masalah. Jadi minimal ada ini. Ada ini. Bintang tunggal ya, bintang ini bintang. Kemudian Garuda Pancasila, Garuda, kemudian kosong ini cuma kosong, opening 1, opening 2, sila 1, kemudian ukulelenya juga bisa diunduh. Ini bisa untuk praktik, bumpernya bisa milih salah satu. Itu untuk bahan praktek kita di pertemuan selanjutnya. Mungkin bukan minggu depan ya, karena minggu depan nanti akan masuk ke materi, kembali ke time schedule lagi. Itu ya Bapak Ibu. Materinya di topik video pembelajaran, kemudian materi dan aset video. Ini sudah sangat lengkap saya sediakan. Ya, catatannya ini Bapak Ibu ya. File dan praktik materi ini berbasis desktop atau PC atau komputer atau laptop, bukan smartphone. Jadi Bapak Ibu ketika praktik minggu depan harap menggunakan PC, komputer atau laptop. Kalau bisa yang ada speakernya ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada mikrofonnya nggak masalah. Artinya Bapak Ibu mengikuti webmeet-nya menggunakan HP, kemudian prakteknya menggunakan komputer atau PC atau laptop yang minimal ada speakernya, karena membutuhkan suara ya Bapak Ibu untuk ngetes suaranya itu sudah pas atau belum, sudah benar atau belum, itu butuh speaker. Kalau tidak ada mikrofonnya, saya rasa tidak masalah, karena bukan membuat video, tapi hanya editing video. Itu Bu Nita, ya, sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi. Maaf, saya masih banget ini ya. Saya harap memudahkan siapan kita selanjutnya. Saya kembalikan ke Bunita. Silahkan Bunita. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kita tiba di sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Dipersilakan jika Bapak Ibu ingin bertanya kepada narasumber, boleh melalui raise hand atau bisa mengetik di kolom chat terlebih dahulu. Mungkin Pak Wahyu bisa stop presenting terlebih dahulu. Dan juga dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik di raise hand, di tanda tangan ya. Ada yang tanda tanda angkat tangan. Kemudian juga bisa lewat kolom chat. Mungkin saya membacakan pertanyaan dari Ibu Nelly Hikmah Veolita. Adakah contoh video Bapak yang sudah jadi, Bapak? Monggo dipersilakan Pak Wahyu untuk menjawab. Kalau video pembelajaran kan banyak ya. Saya ada. Tapi besok untuk prakteknya saya tidak menggunakan video pembelajaran karena terlalu panjang. Nah, saya akan membuat video pembelajaran. Saya ulangi ya. Kalau video rekaman pembelajaran kan terlalu panjang. Nah, ini besok kita akan membuat video pembelajaran saja ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini yang untuk praktek ya. Untuk praktek kemarin.
Suaranya bisa masuk, Bunita? Tidak masuk, Tidak, Bapak. tidak masuk. Oke, Tidak masuk, ulangi ya. Bapak. Share screen-nya yang tab aja, Pak. Jangan yang seluruh layar. Baik, sambil menunggu Pak Wahyu untuk menayangkan video, sudah bisa Bapak? Harusnya sudah muncul, Mbak. Contoh Nah, kalau di Google Meet memang ini seperti ini kelemahannya itu. Oke, iya. Baik, mungkin sambil menunggu video dari Pak Wahyu. Jadi nanti untuk tagihannya setelah materi kita selesai, yaitu untuk minggu depan adalah materi pengeditan video dan juga pengunggahan video. Kemudian selanjutnya nanti akan ada di, oh ya, sebentar, ini Pak Wahyu sudah berhasil. Masih loading Bapak? Macet, Mbak. Oke. Baik. Mungkin bisa di stop mawon Bapak. Di stop share dulu. Oke. Jadi karena Pak Wahyu ada kendala untuk share videonya, Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh video di YouTube. Itu sudah banyak sekali. Kemudian untuk tagihannya nanti yaitu membuat rekaman video pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas, di kelas. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah PPG itu videonya seperti saat PPL atau saat UKIN. Jadi di dalam ruangan kelas atau di saat proses pembelajaran, kemudian Bapak Ibu guru sambil menerapkan model atau metode atau medianya. Nah, sambil itu direkam di video, kemudian nanti diunggah di YouTube masing-masing. Untuk penugasannya itu diunggah sebulan satu bulan satu kali, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi nanti pengunggahannya 3 kali nanti di YouTube masing-masing dengan materi yang beda. Nanti di bulan September awal nanti kita akan tes evaluasi, mengerjakan tes evaluasi, dan nanti untuk penyerahan sertifikat seperti itu bagi Bapak Ibu guru yang menyelesaikan tagihan tugasnya nanti berhak mendapatkan sertifikat seperti itu. Mungkin untuk yang pertemuan minggu depan masih dengan Pak Wahyu, insya Allah dengan materi pengeditan video serta cara publikasi video. Kemudian nanti di pertemuan terakhir di tanggal 2 itu ada Bu Bariyati yang alhamdulillah sudah sehat kembali. Ini dengan model dan juga media pembelajaran seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan materi Pak Wahyu hari ini. Dipersilakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi.
Oh baik, silakan Bu Nelly untuk bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih juga Pak Wahyu untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu Nita? Nggih, terdengar Bu Nelly. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, untuk materi hari ini kan pengantar untuk pembuatan video, sedangkan untuk tugas akhirnya nanti, videonya tidak mesti seperti mengikuti yang ini kan, yang untuk materi hari ini untuk pembuatan video pembelajaran. Seperti kita ketahui video pembelajaran itu banyak yang macam-macam lah bentuknya untuk sekarang, dan aplikasi untuk editingnya juga macam-macam, terutama yang untuk yang paling mudah di Canva. Apakah minggu depan untuk editingnya boleh menggunakan Canva atau harus menggunakan aplikasi yang memang seperti Camtasia, Filmora, KineMaster, apakah harus seperti itu? Terus lagi untuk yang minggu depan kan kita ada praktek memulai membuatnya itu dari RPP, apa kita mengikuti yang pakai skrip dan storyboard? Itu Bu Nita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan Pak Wahyu untuk menjawab. Untuk pertemuan minggu depan, kira-kira pengeditan videonya menggunakan apa, seperti itu. Monggo Pak Wahyu. Baik, mungkin sepertinya Pak Wahyu sedang kurang tahu nggih, karena off cam juga. Mungkin bantu menjawab kalau untuk minggu. Oh nggih, monggo dipersilahkan Pak Wahyu. Sudah open mic. Tempat saya putus-putus ya Mbak, nggak dengar ya. Oh nggih, jadi tadi Bu Nelly menanyakan untuk pertemuan minggu depan itu pengeditan videonya menggunakan aplikasi Gimana, apa? Mbak? Untuk pertemuan minggu depan materinya kan pengeditan Suaranya video. putus-putus ya. Mungkin internet saya. Ini masih putus-putus buatan Bapak? Masih putus-putus? Atau sudah jelas? Cek, nggih. Masih putus-putus? Bagaimana Bapak? Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Suaranya bagaimana? Masih, Mbak, jelas. Oh masih, ini masih? Artinya terkait dengan teknis tadi saya sampaikan di depan ya. Ini putus-putus ya? Kalau sekarang sudah tidak, Bapak? Iya, jelas suaranya putus sih. Nggak jelas, Mbak. Ini masih tidak jelas atau sudah jelas? Monggo. Iya, bisa diulang Mbak, kan belum dengar saya pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Nelly tadi terkait pertemuan selanjutnya itu materinya kan materi pengeditan video. Lantas untuk aplikasi yang akan digunakan itu apa, Putus sih, Mbak. Bapak? Putus-putus, saya khawatir nanti. Baik, mungkin Bu Nelly bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat nanti supaya bisa terbaca oleh Pak Wahyu Saryadi. Untuk persiapan di pertemuan minggu depan menggunakan aplikasi apa saat pengeditan video seperti itu. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya itu ya. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan aplikasi yang lain atau apapun aplikasinya tidak masalah. Baik, kalau untuk prakteknya besok Pak Wahyu memakai apa? Menggunakan apa?
Suaranya kurang jelas, Bapak. Tidak jelas malahan. Baik, mungkin saya bantu menjawab untuk Bu Nelly. Jadi mungkin Pak Wahyu untuk minggu depan itu menggunakan salah satu aplikasi dalam pengeditan. Mungkin juga tadi sudah spill tentang CapCut, jadi mungkin Pak Wahyu juga menggunakan CapCut atau aplikasi yang lainnya. Tapi jika Bapak Ibu guru lebih nyaman dengan aplikasi lain, contohnya saya itu ini dijawab dari Pak Wahyu Saryadi bahwa aplikasi yang digunakan itu bebas. Kemudian Pak Wahyu juga sudah menyediakan CapCut untuk Bapak Ibu guru yang belum terbiasa. Jadi Bapak Ibu guru bebas menggunakan aplikasi apa saja. Ya, kalau Bu Nelly ingin memakai aplikasi Canva boleh Ibu. Jadi sebisanya Bapak Ibu guru senyamannya Bapak Ibu guru biasanya menggunakan apa? Kalau misalkan contohnya saya sendiri itu biasanya menggunakan aplikasi Filmora untuk pengeditan video. Jadi ya saya kalau misalkan memakai CapCut kurang begitu mahir. Jadi kalau untuk Pak Wahyu, minggu depan Pak Wahyu akan menggunakan aplikasi yang sesuai contoh ya untuk CapCut. Dan Pak Wahyu Saryadi menjawab, setahu saya Canva tidak bisa untuk editing, tapi hanya untuk merangkai video. Jadi mungkin malah bisa menambah ilmu dari Bu Nelly bahwa Bu Nelly bisa ada ilmu baru tentang CapCut untuk editing. Jadi tidak sebatas merangkai video. Oke, seperti itu. Mungkin itu Bu Nelly, monggo dipersilahkan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Oke, Bu Nelly, saya terkadang juga pakai Camtasia. Iya, pakai Camtasia bisa ya Ibu untuk editing. Untuk Camtasia juga sama seperti Filmora, bisa digunakan untuk editing. Seperti CapCut juga. Monggo dipersilahkan Pak Tony Kusboyo. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya, selamat sore. Selamat sore Pak Wahyu. Oke. Tadi mendengar penjelasan yang telah disampaikan panjang lebar tadi bagaimana tutorial membuat video pembelajaran mulai dari praproduksi sampai selesai. Tadi kan itu menggunakan beberapa atribut ya kan, atau beberapa alat yang memang sangat prepare gitu ya. Nah, namun saya kira tidak semua sekolah punya alat-alat tersebut gitu ya, atau tidak semua guru punya alat-alat tersebut. Biasanya kami kalau mendapat tugas seperti itu hanya merekam atau membuat video dengan alat seadanya dan yang ada begitu di lokasi. Nah kemudian itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian pertanyaan saya kan untuk minggu depan ini tugasnya adalah pengeditan video. Berarti kami harus menyiapkan video pembelajaran terlebih dahulu, atau apakah nanti pengeditannya bersama-sama sambil praktek begitu? Dan kemudian kan ini banyak nih aplikasi editan ya, mulai dari Capcut dan seterusnya. Kira-kira yang paling recommended atau yang paling bagus untuk editing video itu aplikasi yang mana yang biasanya dipakai? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Tony Kusboyo. Dipersilahkan Pak Wahyu, mungkin karena Pak Wahyu tidak bisa mendengar suara dengan baik, Pak Wahyu dipersilakan untuk menjawab, bisa via chat Bapak. Saya tidak mendengar. Oh, baik. Saya ketikkan ya Bapak Wahyu. Pertanyaan dari Pak Tony tadi terkait peralatan yang
dimiliki hanya batas Untuk pertanyaan kedua dari Pak Tony, aplikasi terbaik untuk pengeditan video ya Pak ya? Yang recommended gitu Bu. Oh ya, aplikasi yang recommended untuk pengeditan video. Baik. Baik, monggo dipersilahkan Pak Wahyu. Baik, nggih. Nggih, terima kasih Pak Wahyu untuk saran untuk saya. Nggih, baik. Mungkin bisa dijawab Pak Wahyu untuk pertanyaan dari Pak Tony. Untuk peralatannya yang dimiliki hanya terbatas, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah apakah harus sewa atau cukup menggunakan peralatan terbatas tersebut? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, aplikasi apa yang recommended untuk pengeditan video? Seperti itu. Mungkin sambil menunggu dari Pak Wahyu, mohon izin saya untuk menjawab. Oh, baik. Sudah dijawab oleh Ya, Pak Wahyu. Untuk peralatan itu bisa seadanya, minimal itu menggunakan HP Bapak, jadi tidak perlu menggunakan kamera yang harus LSR atau harus yang kamera digital yang bagus, tapi cukup menggunakan HP saja yang tersedia saja, yang ada saja, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi itu bebas Bapak, jadi sebenarnya semua aplikasi itu recommended, namun disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan dari komputernya masing-masing dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Mungkin kalau Bapak Ibu guru hanya untuk pengeditan video pembelajaran yang sederhana, itu Bapak Ibu bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan Filmora, bisa menggunakan Camtasia. Ya, kemudian kalau mungkin ada yang pengeditan yang lebih detail, lebih detail itu nanti juga ada aplikasi sendiri yang mungkin tools-toolsnya itu atau alat-alatnya, fitur-fiturnya lebih detail. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan, seperti itu. Untuk Pak Wahyu minggu depan akan menggunakan CapCut. Jadi karena minggu depan akan praktek pengeditan video, maka dipersilakan Bapak Ibu guru untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi dari CapCut, kemudian juga boleh menyediakan video seadanya, tidak harus video pembelajaran secara lengkap, tidak usah, tapi cukup video-video pendek saja, tidak apa-apa, karena nanti kita akan berlatih untuk menggabungkan, kemudian juga mengedit, memotong, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Tony. Baik Bapak Ibu guru, sambil mengingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah saya kirim di chat room atau di classroom, dipersilakan untuk mengisi. Kemudian jika nanti ternyata ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir, kemudian juga tidak sempat untuk melihat kegiatan ini, maka nanti akan saya share rekaman dari kegiatan hari ini. Mungkin seperti itu, karena waktu juga sudah menunjukkan 14.30,
Maka mohon izin untuk menutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam pertemuan keempat pada pelatihan CRS atau Teacher Research Class. Kami berharap bahwa materi yang telah disampaikan pada hari ini tentang pembuatan video pembelajaran dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Bapak Ibu Guru sebagai pendidik. Kemudian jangan lewatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang pengeditan video dan juga pengunggahan video pembelajaran. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berpartisipasi aktif dalam pelatihan hari ini. Saya juga berterima kasih pada narasumber yang berkenan untuk mengisi materi pada hari ini. Sekian dari kami. Kemudian jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru bisa melanjutkan di classroom dan juga di grup WA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dipersilakan Bapak Ibu untuk live meeting.